zona nyaman adalah tempat yang menyenangkan. Di sana, hidup terasa stabil, mudah ditebak dan aman. Tidak ada kejutan yang mengganggu, tidak ada tantangan yang menuntut keberanian. Namun, justru di sanalah letak jebakannya, kenyamanan yang berkepanjangan membuat kita lupa bahwa dunia terus bergerak. Kita seringkali berharap agar hidup berjalan mulus, tanpa rintangan, tanpa kegagalan. Namun, ketika segalanya berjalan terlalu lancar, kita justru kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Sebab kebijaksanaan tidak muncul dari kehidupan yang selalu mudah. Ia lahir dari momen-momen sulit, dari keadaan yang memaksa kita keluar dari kebiasaan lama dan melihat dunia dengan cara yang baru. Pernahkah kita bertanya, mengapa dalam sejarah peradaban manusia, tokoh-tokoh besar selalu memiliki latar belakang yang penuh perjuangan? Mereka yang menemukan makna hidup bukanlah mereka yang selalu hidup dalam kenyamanan, melainkan mereka yang pernah jatuh, tersesat, dan harus berjuang menemukan jalan mereka kembali. Tantangan hidup bukan sekadar ujian, tetapi juga panggilan. Panggilan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih sadar. Namun, seringkali kita menolak tantangan. Kita ingin tetap berada dalam kepastian, di dalam pagar kenyamanan yang sudah kita bangun. Kita menghindari risiko, menjauhi perubahan, dan berharap agar segala sesuatu tetap seperti adanya. Padahal, tidak ada yang benar-benar tetap. Bahkan zona nyaman sendiri bersifat sementara. Ia bisa berubah kapan saja, dan seringkali berubah justru di saat kita paling mengandalkannya. Apa yang terjadi ketika kenyamanan yang kita genggam erat tiba-tiba menghilang? Ketika pekerjaan yang kita andalkan tiba-tiba hilang? Ketika hubungan yang kita pikir akan bertahan selamanya ternyata runtuh? Atau ketika rencana hidup yang kita susun dengan hati-hati berantakan dalam sekejap? Di titik inilah kebijaksanaan mulai mengambil bentuknya, sebab kebijaksanaan tidak lahir dari sekadar membaca teori atau mendengar nasihat. Ia tumbuh dalam diri kita melalui pengalaman langsung, melalui air mata, melalui keheningan setelah kehilangan, melalui kebingungan yang akhirnya berubah menjadi pemahaman. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru dalam ketidakterdugaan itulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kita belajar bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Kita memahami bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Yang paling menarik adalah, setelah kita melewati tantangan, kita tidak akan kembali menjadi orang yang sama. Ada sesuatu dalam diri kita yang berubah, cara kita memandang hidup, cara kita menilai apa yang benar-benar penting. Kita menjadi lebih sadar, lebih peka terhadap makna di balik setiap peristiwa. Dan akhirnya, kita akan menyadari satu hal, kebahagiaan sejati tidak berasal dari kenyamanan semata. Kebahagiaan yang paling dalam lahir dari keberanian untuk menghadapi hidup apa adanya, dengan segala suka dukanya, dengan segala ketidakpastiannya. Jadi, saat hidup mengguncang kita keluar dari zona nyaman, jangan buru-buru mengeluh atau berusaha kembali ke tempat yang lama. Mungkin, itu adalah cara semesta mengajarkan kita sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hanya bisa dipahami ketika kita benar-benar berani menjalaninya. Dalam hidup, kita seringkali berpikir bahwa masalah adalah sesuatu yang datang dari luar. Keadaan yang buruk, orang-orang yang menyulitkan kita, situasi yang tidak sesuai harapan. Namun, bagaimana jika sumber penderitaan kita bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan cara kita mengalaminya? Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tetapi merasakannya dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Bayangkan dua orang kehilangan pekerjaan pada hari yang sama. Yang pertama merasa hancur, menganggap dirinya gagal, dan membiarkan ketakutan menguasai pikirannya. Yang kedua, meskipun merasa kecewa, memilih untuk melihat ini sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Apa yang membedakan keduanya? Jawabannya ada dalam kesadaran. Kesadaran diri bukan sekadar mengetahui bahwa kita ada, tetapi memahami bagaimana pikiran dan emosi kita membentuk realitas yang kita alami. Jika kita melihat hidup dengan pola pikir korban, menganggap dunia tidak adil dan segala sesuatu terjadi kepada kita, maka setiap tantangan akan terasa seperti hukuman.
Namun, jika kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih respons kita, maka bahkan dalam situasi tersulit, kita masih bisa menemukan ruang untuk bertumbuh. Bukan peristiwa eksternal yang menentukan kebahagiaan kita, melainkan keadaan batin kita. Pernahkah kita merasa tenang dalam situasi yang seharusnya menegangkan? Atau sebaliknya, merasa gelisah meskipun semuanya tampak baik-baik saja? Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan atau penderitaan tidak selalu datang dari luar, tetapi dari cara kita menginternalisasi keadaan. Kita hidup di dunia yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Perubahan akan selalu terjadi, rencana akan seringkali berantakan, dan orang-orang tidak selalu bertindak seperti yang kita harapkan. Jika kita hanya bisa merasa damai ketika semuanya berjalan sesuai keinginan kita, maka kita akan menghabiskan hidup dalam ketegangan. Tapi, jika kita belajar untuk memusatkan kesadaran ke dalam, jika kita memahami bahwa perasaan kita bukanlah akibat dari dunia luar, melainkan refleksi dari bagaimana kita memilih untuk melihat dunia, maka kita mendapatkan kebebasan yang sejati. Lihatlah bagaimana tantangan global seperti pandemi berdampak berbeda pada setiap orang. Ada yang jatuh ke dalam keputusasaan, merasa dunia runtuh, dan hidup dalam ketakutan. Namun, ada juga yang justru menemukan makna baru, membangun bisnis yang lebih selaras dengan jiwanya, menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, atau menggunakan masa sulit ini untuk memperdalam pemahaman spiritualnya. Bukan situasinya yang berbeda, tetapi kesadaran mereka yang membuat perbedaan. Kesadaran diri memberi kita kekuatan untuk tidak bereaksi secara otomatis terhadap setiap gelombang kehidupan. Ia memberi kita ruang sejenak untuk berhenti, melihat, dan memilih bagaimana kita ingin merespons. Jadi ketika tantangan datang, pertanyaannya bukanlah, mengapa ini terjadi padaku, tetapi, bagaimana aku memilih untuk menghadapinya. Sebab, pada akhirnya, hidup bukanlah tentang apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita memaknainya. Dalam hidup, kata masalah seringkali membawa beban yang berat. Ia terdengar seperti sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang menghalangi kebahagiaan kita. Namun, apa yang terjadi jika kita mengganti kata itu dengan tantangan? Perhatikan bagaimana perasaanmu berubah ketika mendengar kedua kata tersebut. Masalah membawa kesan negatif, menekan, membuat kita ingin lari atau mengeluh. Sebaliknya, tantangan terdengar lebih dinamis, sesuatu yang mengundang kita untuk bertumbuh, mengasah kemampuan, dan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, makna sebuah situasi tidak terletak pada peristiwanya, tetapi pada cara kita memandangnya. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita cenderung langsung bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Seolah-olah hidup telah berlaku tidak adil, seolah-olah kita adalah korban yang tidak berdaya. Namun, bagaimana jika kita mengubah pertanyaan itu menjadi, apa yang bisa ku pelajari dari ini? Atau, bagaimana aku bisa tumbuh dari pengalaman ini? Pertanyaan yang kita ajukan kepada diri sendiri menentukan bagaimana kita mengalami realitas. Bayangkan seseorang yang baru saja mengalami kegagalan dalam karirnya. Jika ia melihatnya sebagai masalah, ia akan terjebak dalam kesedihan dan keputusasaan. Ia mungkin mengutuk nasib, menyalahkan keadaan, atau merasa tidak cukup baik. Namun, jika ia melihatnya sebagai tantangan, ia akan mulai mencari jalan keluar. Ia akan bertanya, apa yang bisa kulakukan dengan situasi ini? Dan mulai menyusun langkah untuk bangkit. Kenyataan tetap sama, tetapi pengalaman batinnya berubah sepenuhnya. Seringkali, kita menganggap suatu kejadian sebagai buruk hanya karena tidak sesuai dengan harapan kita. Kita lupa bahwa apa yang tampak seperti kegagalan hari ini mungkin adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik esok hari. Lihatlah kehidupan orang-orang yang telah mencapai kebijaksanaan sejati. Mereka bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Justru, mereka adalah orang-orang yang berulang kali menghadapi cobaan, namun memilih untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan mereka. Mereka mengerti bahwa tantangan bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk berkembang. Saat kita menghadapi situasi sulit,
Ada satu pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini sungguh buruk? Jawaban atas pertanyaan ini seringkali tidak sesederhana yang kita kira. Sesuatu yang terasa buruk hari ini bisa jadi adalah berkah tersembunyi yang baru akan kita sadari nanti. Ketika kita belajar untuk bangkit di atas keadaan eksternal, tidak membiarkan situasi luar mengendalikan batin kita, disitulah kita memasuki tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Sebab hidup bukanlah tentang menghindari tantangan, melainkan tentang bagaimana kita memaknainya. Dalam hidup, kita sering merasa bahwa kebahagiaan atau penderitaan kita bergantung pada apa yang terjadi di luar diri kita. Namun, jika kita memperhatikan lebih dalam, akan tampak jelas bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang menentukan kualitas hidup kita, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Seorang filsuf Prancis pernah berkata, hidup adalah apa yang kamu lakukan dengan apa yang terjadi padamu. Pernyataan ini sederhana, tetapi mengandung kebenaran mendalam. Bayangkan dua orang yang mengalami situasi yang sama, misalnya kehilangan pekerjaan. Yang satu terpuruk, merasa gagal, dan menghabiskan